Bos, berapa harga secangkir kopi? 10 yuan. Enak banget. Ini 10 yuan. Kopi kamu. Terima kasih. Dadah. Xiao-xia, Lu 11. akhirnya kamu kembali. Terima kasih. Sama-sama, kau tidak melakukan kesalahan. Si jahat sudah dapat ganjarannya. Biar aku ceritakan, aku benci tipe seperti itu. Pria yang suka menindas wanita. Aku juga berpikir begitu. Bos mengundangmu untuk bekerja. Aku tidak mengundangmu untuk ngobrol. Bos kami tidak bergosip, tidak membicarakan privasi orang lain. Kami sedang membahas pekerjaan. Ceritakan tentang gosip terbaru. Cepat, kamu bisa lihat betapa murungnya dia sepanjang hari. Aku hanya tidak tahu apa yang aku lakukan setiap hari. Lu 11. Bos, ini apa? Aku benci kotak kemasan murahan. Berbahaya untuk kesehatan. Ngomong-ngomong, besok ikut aku pergi dinas. Sudah siap? Zhao Papi ini makan sarapanku setiap pagi tanpa bilang terima kasih. Banyak sekali kotak makan siang. Dia membuatku setiap pagi. Buatkan dia sarapan. Hancur. Kamu pergi dinas. Bukan untuk jadi backpacker. Gak bisa ganti tas. Menurutmu tas itu tidak cocok untukku? Zhao Papi. Lain kali kamu marahi bos. Ingat untuk mengecilkan suaramu. Master Drive. Bagaimana menilai hostel? Tidak bisa melihat keseluruhan, mulai dari detailnya. Semakin tipis semakin bagus. Bagusnya dibagi jadi puluhan poin, lalu nilai secara terpisah. Jangan urutkan berdasarkan rating, tapi urutkan berdasarkan jenis. Untuk pelanggan high-end, cocok untuk usia menengah dan lanjut. Karena saya punya kriteria evaluasi sendiri, tapi kali ini saya ingin melihat dari mana kamu mulai. Dan saat kamu bicara dengan manajer hotel, jangan terlalu merendahkan diri. Karena kamu bukan pedagang yang mencari kerja sama. Mr. Zhao mau jus atau cola? Cola saja. Bagus, bagus.
Mr. Zhao, kenapa lihat saya seperti ini? Saya bosan. Itu lebih baik daripada menyalin buku. Saat kamu membaca, sudah hafal banyak puisi Tang dan Cisong terkenal. Saya belum jadi penulis. Banyak orang yang belum jadi raksasa sastra. Selain itu, menghafal puisi juga bisa menumbuhkan perasaan. Sekarang ada beberapa puisi di serial TV. Grade-nya berbeda. Saya masih ingat kalimat di Huanzhou GG. Gunung tanpa tepi dan langit bumi berani putus dengan sang raja. Saya ingin mengenalmu, panjang umur. Gunung tanpa tepi. Sungai mengering. Guntur musim dingin mengguncang hujan salju musim panas. Langit bumi bersatu. Berani putus dengan sang raja. Ya Tuhan, Mr. Trehol sudah kembali. Kamu bukan Zhao dan Qiao yang menjengkelkan itu. Begitu ceria dan sensual. Kekanak-kanakan lagi. Kamu adalah Mr. Trehol. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu terintimidasi oleh bakat sastra saya? Iya. Serba bisa. Zhao Dacai. Apa yang kamu salin? Ayo lihat. Biar aku lihat. Biar aku lihat. Aku cuma nonton. Kaosku. Bukan cuma kaos biasa kan? Aku bayar kamu. Aku nggak mau. Kamu cuci aku sampai bersih. Halo, kami dari perusahaan My Go My Way. Pak Zhao. Nona Ningya. Direktur MA sudah memesan kamar untuk kalian. Ini kartu kamarnya, silakan disimpan. 2046. Aku mau kamar ini. 2046. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap. Itu keberuntungan. Kalau gitu aku mau kamar ini. Kenapa sih orang ini kayak gini? Nggak peduli apapun, aku yang cuci baju ini. Direktur MA. Presiden Zhao sudah datang. Pak Zhao. Bukannya harusnya Pak Zhao ya? Pak Zhao, halo. Halo Pak MA. Luar biasa. Masuk ke Blue Bridge International yang rumahnya kurang kepala dan nggak melakukannya. Lebih suka memulai bisnis sendiri. Dan dalam waktu singkat, menjadi pemimpin di industri. Nggak mudah. Sekarang kayak kamu. Ambisius. Pemuda yang mampu. Nggak sering. Pak MA, kamu menang hadiah. Kamu adalah patokan dalam iklan hotel. Aku pernah dengar. Aku dengar beberapa grup manajemen hotel berantai internasional. Gaji tinggi membajakmu. Kamu nggak tertarik. Karakter Pak MA. Itu yang perlu dipelajari generasi muda. Kamu terlalu memujiku. Ini asistenku. Halo Pak MA. Halo, saya Ningxia. Nama yang bagus. Ayo duduk. Datang dan sapa. Xiao Wang menuangkan teh. Coba teh baru kami tahun ini. Ini teh lokal kami. Tumbuh di gunung. Benar-benar bebas polusi dan makanan sehat alami. Ayo. Bagaimana? Enak. Pak Zhao, saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa porsi teh baru ini. Nanti tolong sampaikan ke Pak Liu. Dia ahli dalam teh ini.
Presiden MA. Anda tahu kami semua sederhana. Saya tidak akan berbelit-belit. Anda tahu saya di sini untuk hotel Anda. Kemampuan beriklan di platform kami. Karena kami Go My Way Company adalah perusahaan pertama yang beradaptasi dengan pemikiran internet dan perusahaan perjalanan di era personalisasi. Dibandingkan kuartal lalu, omset perusahaan kami untuk kuartal ini naik 5%, menyumbang pangsa pasar. Pak Sao, saya tahu situasi perusahaan Anda sekarang, dan prospeknya sangat baik. Sebelum saya bertemu Anda, kami juga telah melakukan investigasi dan penelitian mendalam. Apa maksud Anda? Tapi sebelum kita masuk ke detailnya, saya ingin bertanya dulu. Baik Anda katakan. The Blue Bridge International. Lagi pula ini bisnis keluarga Pak Sao. Saya benar-benar ingin tahu, mengapa Pak Sao membangun platform seperti ini? Mengajak hotel lain. Ini bukan. Saya menyanyikan yang berlawanan dengan bisnis keluarga. Apakah ini musuh? Sejujurnya, Ketua Liu juga menanyakan ini kepada saya, bahkan menyerang saya. Tapi saya selalu merasa bahwa dunia masa depan bersifat personal, terhubung jaringan, seluler. Kami memanfaatkan kesempatan untuk membangun platform, mengintegrasikan sumber daya untuk menyediakan layanan yang personal. Ini juga untuk memungkinkan hotel termasuk Blue Bridge menikmati manfaat. Pertimbangan pertama saya bukanlah Blue Bridge, tapi kelangsungan hidup dan perkembangan kami sendiri. Ini semua tentang iklan. Pemuda ini penuh semangat. Maka saya juga akan berbicara terus terang. Setelah penelitian kami, keputusan sementara kami, tepat di platform Anda, beri iklan selama setahun. Terima kasih Pak MA. Pak Sao, jangan terlalu senang. Saya juga punya syarat. Adalah jika kami berada di platform Anda, beri iklan selama setahun. Saya pikir di aplikasi seluler Anda, untuk memberi kami 2 bulan. Penempatan iklan soft. Ini cara kami mewujudkan semangat merek kami. Bagaimana? Tidak masalah. Pak Xiao, jangan berjanji terlalu cepat. Sisa yang saya tahu. Apa pendapat Anda tentang Jinshi Entertainment ini? Juga diberikan syarat yang sama. Saya ingin tahu bagaimana Pak Sao akan menyelesaikannya. 2 bulan yang tumpang tindih. Kapan? Bagaimana Pak MA menyelesaikan masalah adalah sesuatu yang perlu saya pertimbangkan. Jika tidak, Anda hanya perlu meminta guru saya untuk kesalahan. Oke, maka saya akan memberitahu Departemen Hukum untuk mulai persiapan. Kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih. Xiao Wang mengantar Pak Sao pergi. Silakan Pak Sao. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Lucy hubungkan saya dengan Rick dari Departemen Periklanan. Rick, Anda mulai mempersiapkan. Mulai rencana saya sebelumnya. Buat topik. Bintang hotel favorit. Selebriti terbaru. Silakan pergi ke Hotel Rui Hong untuk pesta amal. Perluas untuk membuat topik. Laporan khusus. Kolam tak terbatas di hotel adalah pesta bintang. Tempat wajib dikunjungi untuk pasangan yang berkencan. Oke. Anda menggunakan metode ini untuk menyeimbangkan 2 persyaratan. Ya, kedua merek puas. Bagaimana ini bisa bekerja? Apakah kamu tidak curang? Siapa yang saya bohongi? Pernahkah kamu mendengar pepatah? Apa yang tidak dilarang oleh hukum diperbolehkan. Kontraknya sama. Tapi ini. Tapi apa? Saya. Saya apa saya? Aturan kedua di tempat kerja. Kapan saja. Apa yang datang ke mulut harus ditelan dulu. Jika kamu tidak mau makan, kalau begitu mari kita pergi. Ada begitu banyak alasan mengapa saya ingin makan ikan saya. Tidak normal. Apakah kamu ingat aturan pertama? Ingat namamu. Kamu bisa ingat semua yang saya katakan. Ngomong-ngomong, toko ini benar-benar unik. Jelas. Bagaimana kamu menemukan toko ini? Kamu tidak tahu apa yang dulu saya lakukan. Sebenarnya jangan lihat tokonya kecil. Ini memiliki sejarah ratusan tahun. Di masyarakat saat ini, semakin sedikit toko yang berusia seabad, terutama bengkel kerajinan kecil ini. Keterampilan diturunkan secara lisan. Kepada generasi muda, saya khawatir itu akan hilang. Ya, ketika saya memimpin tim ke Taiwan, di sebuah jalan kuno, menemukan banyak bengkel tangan. Saya berpikir pada saat itu, jika mereka datang kepada kita, bisa bertahan.
Ada banyak kondisi objektif. Sebagian besar toko kami di sini adalah rumah sewaan dan sewanya naik setiap tahun. Workshop kerajinan tangan Ben Dalibo. Jika itu bukan milik sendiri, sangat sulit untuk bertahan. Satu lagi adalah kreativitas budaya. Mereka telah memasukkan kreativitas budaya ke dalam kerajinan tangan dan pertanian. Inilah mengapa itu dipertahankan. Ini memang bendera kecil yang berkibar ke utara dan selatan. Aku hanya merasakannya. Baik, bagaimana pemandu wisata Ningxia akan mengatur selanjutnya? Bagaimana dengan kota kuno yang kita kunjungi hari ini? Memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang kaya, termasuk budaya Konfusianisme dan budaya Buddha. Bagaimana dengan jalan yang kita lihat hari ini? Bagaimana dengan bangunan di sebelahnya? Berusia berabad-abad. Ada gunung terkenal di luar kota ini. Tapi apakah kamu berpakaian seperti ini? Lupakan saja. Ayo kita ke sana. Itu bagus. Lihat itu. Master, tolong ukir 2 lencana. Benar-benar sebuah karya seni. Beroperasi dalam ukuran kecil, apresiasi sekecil helai rambut, menguji kerapatannya dan membedakan keindahan dan kekurangannya. Seperti yang diharapkan dari bakat besar Zhao. Ini yang dikatakan Feng Zikai. Mengerikan jika tidak berpendidikan. Aku sibuk sekali sampai tidak punya waktu untuk membaca. Kamu benar sekali. Hal yang bisa kamu lakukan dalam 5 jam. Aku hanya butuh setengah jam. Tentu saja ada waktu. Berarti aku masih punya ruang untuk berkembang. Ada 2 tipe orang di dunia. Satu seperti gunung. Satu adalah orang yang melihat ke gunung. Aku yang pertama, kamu yang kedua. Jaraknya terlalu besar. Kamu tidak bisa melampauinya. Tidak masalah. Saya masih bisa naik roket. Kamu tidak takut roketnya jatuh dan membunuhmu sendiri. Jahat sekali. Cantik sekali. Tidak boleh mengambil foto. Saya ingin menuntut kamu karena melanggar hak potret saya. Biar saya kasih tahu. Tidak hanya itu, saya juga memasukkannya ke lingkaran pertemanan saya. Biarkan semua orang melihat kamu seperti ini. Kamu berani. Lalu kenapa? Ponsel saya di sini. Apa? Saya tidak akan memberikannya padamu. Saya kehujanan. Saya tidak peduli, saya tidak peduli. Berikan saya payungnya. Mengapa saya tidak memberikannya padamu dan tidak memberikannya padamu? Berikan saya payungnya. Saya tidak peduli. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak bercanda. Berikan pada saya. Ayo pakai baju dan hati-hati jangan sampai masuk angin. Tidak. Baju saya sangat tahan air. Kamu terlalu mahal. Apakah di matamu? Apakah benda lebih penting daripada orang? Terutama karena saya sudah terbiasa. Dulu saya memimpin tim seperti ini dan saya sangat kuat. Hujannya semakin deras. Saya ingat ada penginapan di depan. Kita bisa pergi ke sana. Bagus kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi. Dua kartu kamar. Halo 2. Berikan saya 2 kamar. Permisi. Ada 2 lagi. Mereka pergi, dan hanya tersisa 1. Kalau begitu berikan kami kamar itu. Hanya tersisa 1 kamar. Bagaimana kita berdua tinggal? Kalau tidak, apa pendapatmu? Kalau kamu tidak mau, saya tinggal di sini. Pergi kembali ke kota sendiri. Apa yang ditakutkan oleh pacar-pacar ini? Kalian berdua belum makan malam kan? Kami punya makanan pertanian di sini. Mau saya aturkan untuk kalian? Oke. Tunggu sebentar. Bos datang untuk merekrut. Benar. Mengapa kamu tertarik? Saya pikir lingkungan di sini sangat bagus. Sanadu. Saya pasti akan datang jika ada kesempatan. Selain itu, spesialisasi saya adalah menjadi pemandu wisata. Oke, kapan saja. Kami merekrut pemandu wisata sepanjang tahun. Satu kata. Di depan bosmu kamu masih ingin pindah kerja. Apakah kamu terlalu berani? Saya tidak akan tinggal seumur hidup di jalan saya. Dan lingkungan di sini sangat bagus. Cocok sekali untuk saya.
Kartu kamu. Jarang makan makanan pertanian yang enak seperti ini. Masih ada rasa rumah. Hujan ini juga membawa hasil yang tak terduga. Bagus. Ini adalah hidangan pertanian. Tuan muda seperti kamu pasti belum pernah makan. Tentu saja saya merasa unik. Saya bisa menjadi bos. Kamu hanya bisa menjadi pemandu wisata. Kamu tahu kenapa? Punya uang. Modal bisa dipahami sebagai modal. Bisa juga dipahami sebagai visi bisnis. Kemari. Lihatlah. Sungai ini, hujan ini. Dan udara segar. Bar oksigen alami. Dan makanan hijau alami murni. Ini adalah kelangkaan bagi orang yang tinggal di kota. Dan yang paling diinginkan, jika kita membawa fasilitas bintang 5, pindah ke sini. Untuk menambahkan konten produk baru. Jadi kamu ingin mengembangkan rute wisata ini. Lingkungan alami di sini sangat bagus. Jika hotel bintang modern dibangun, akan merusak lingkungan. Itu akan menjadi penghancur. Jadi cari cara lain, akuisisi atau kerja sama di sini. Ubah penginapan pertanian di sini menjadi sebuah BB yang menggabungkan penampilan dengan lingkungan alam. Pasti memiliki masa depan yang cerah. Cukup bagus. Kamu juga bisa melakukan promosi pada hari Valentine. Bagus. Baru jam 8 lebih, sangat sepi. Seperti kembali ke matahari terbit, zaman bertani saat matahari terbenam. Baiklah, aku akan menjadi petani untuk 1 malam. Aku harus tidur lebih awal. Aku benar-benar lelah setelah berjalan seharian. Kamu tidur di tempat tidur ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Tentu saja aku tidur di tempat tidur dan kamu tidur. Kamu bisa menghampar lantai. Aku lihat di sana. Tidak ada selimut dan bantal. Pergi. Zhao Papi. Jika bukan Zhao Papi, bagaimana aku bisa menikmati tempat tidur besar yang nyaman ini? Tidak masalah untuk meregangkan tangan dan kaki. Bisa juga berguling-guling. Berisik. Ganggu. Jika kamu tidak percaya, keluarlah. Jangan pernah kembali. Mr. Zhao, minumlah air. Mr. Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Apakah kamu tahu? Semua orang mengira aku orang beruntung yang lahir dengan kunci emas di mulutnya. Sebenarnya ketika aku masih muda, keluargaku juga warga biasa. Ingat waktu itu, ibu dan ayah bekerja keras. Pergi pagi setiap hari, pulang larut malam.
Masa kecilku pada dasarnya sendiri. Tidak ada taman kanak-kanak. Tidak ada teman. Hanya ditemani kesepian. Dan kemudian mereka berdua siang dan malam. Pertengkaran dan perkelahian tanpa henti. Akhirnya suatu hari, pada malam petir dan guntur itu, ibu mengusir ayah dari rumah. Aku berteriak putus asa ke ayah dari jendela. Dia tetap pergi. Bagaimana nanti? Tidak pernah kembali. Wajah ayah semakin kabur. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam mimpi. Mr. Trejo, tahu kenapa aku suka lagu ini? Karena itu membiarkan aku menyentuh orang yang dicintai yang telah pergi, tapi tidak tenggelam dalam kesedihan, memberi aku keberanian dan harapan untuk hidup dengan berani. Mr. Trejo, mungkin kamu tidak bisa merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai. Aku bisa. Mr. Trejo, aku mengerti. Kita semua kesepian di dalam. Kesepian karena merindukan orang yang dicintai. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Bawa kamu ke suatu tempat. Tunggu. Ayo. Pakai sepatu. Kamu mau minum apa? 2 gelas Long Island Iced Tea. Oke, sebentar. Bagus dia masih di sini. Aku tidak bisa bilang kamu suka minum minuman yang kuat seperti ini. Tidak kelihatan. Dulu aku adalah gadis pang. Hei berhenti membual. Low Reed. Dunia luar itu indah. Kurasa Jackie Chan ada di film ini. Sangat disayangkan. Siapa yang bilang ini? Kurasa Takeshi Kaneshiro lebih menyedihkan. Bagaimana kamu tahu di sini? Aku pernah ke sini ketika aku memimpin sebuah kelompok sebelumnya. Aku sangat suka penyanyi di sini. Dia bisa menyanyikan lagu ini dengan sangat dalam. Sangat bagus. Aku juga suka. Kurasa kita harus menempatkan tempat ini, masukkan ke dalam strategi kita. Dalam hal ini, pemuda sastra pasti sangat menyukainya. Kalau aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena tempat favorit. Sebaiknya disimpan seperti rahasia, agar tidak terlalu banyak turis merusak kemurniannya. Kurasa kamu tidak benar. Kebahagiaan harus dibagikan dengan orang lain. Kekanak-kanakan. Jahat. Katakan ini ulang tahunku. Biarkan dia menyanyi. Itu bagus. Terima kasih atas nyanyian indah kita. Terima kasih. Berbagi denganmu hari ini. Hal yang membahagiakan. Hari ini adalah teman baikku. Ulang tahun Nyonya Ningxia. Pendampingnya Tuan Sao dan Kiao. Aku akan menyanyikan A Perfect Day hari ini. Persembahkan untuk wanita cantik dan menawan kita Nyonya Ningxia. Tidak. Satu datang dan pergi. Ayo aku tidak bisa. Nyanyikan satu ayo. Sepertinya tepuk tangan dari kita semua tidak cukup hangat. Bagaimana kalau sedikit tepuk tangan lagi? Nyanyikan satu. Sao dan Kiao. Nyanyikan satu.
Apakah itu sangat lucu? Bukan begitu. Ternyata Tuan Zhao yang perkasa. Seorang idiot. Apakah pria tampan sepertiku masih perlu menyanyi? Selama kamu berdiri di atas panggung, kamu akan terpesona. Aku teringat diriku saat masih kuliah. Oke, megalomania. Benar-benar, pahlawan tidak membicarakan keberaniannya. Hari ini benar-benar ulang tahunmu. Kalau aku bilang ini ulang tahunku, bisakah kamu naik ke panggung? Oke, beraninya kamu main-main denganku. Bagaimanapun juga terima kasih. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun minuman hari ini akan diganti. Aku lupa memberitahumu. Perusahaan memiliki tambahan persyaratan keuangan, konsumsi di luar bisnis. Perusahaan tidak akan mengganti. Zhao Papi. Kamu berubah muka lebih cepat dari membalik halaman. Kamu tidak tahu terima kasih. Pergi ke neraka kamu. Tunggu sebentar kalian berdua. Aku akan ganti hotel besok. Tidak tinggal denganmu lagi. Bekerja keras di jalan. Ketuasan dari grup Hotel K, buat janji untuk membahas masalah MA. Pukul 11 Asosiasi Golf Mingguan Presiden. Pohas sponsor Club Golf Blue Bridge. Golf Classic. Lalu makan siang. 1:30 shan. Telepon Direktur Baru Biro Pariwisata Provinsi. Tiba di bandara jam 4 dan pergi ke Beijing. Ketua tidak istirahat dengan baik tadi malam. Waktu tidak memaafkan. Seorang wanita seusia saya harus tinggal di rumah. Serahkan properti kepada anak-anak untuk diurus. Bawa anak dan cucu di rumah. Oh, sayang sekali untuk anakku yang luar biasa. Kamu hampir 40 tahun. Temui pria yang memperlakukan saya dengan baik. Cepat menikahlah. Seorang wanita bekerja keras sendirian di luar. Benar-benar bukan hari yang baik. Ketua lift sudah datang. Apa yang terjadi dengan Feng Jingyao belakangan ini? Dia masih memikirkan Ningxin, ingin merekrutnya. Perusahaan manajemen merek baru Edward. Dia tergoda. Tidak. Pameran perhiasan sementara berakhir. Ningxin tidak lagi menangani urusan terkait, termasuk butler kehidupan. Bagaimana kalau kamu beritahu Departemen Sumber Daya Manusia? Transfer Ningxin ke kantor ketua. Anda juga butuh asisten. Setelah dia datang, bisa bantu Anda berbagi beberapa tugas kecil. Adalah ketua. Selamat pagi, Pak. Ini dry cleaning dan tagihan Anda. Silakan tanda tangan. Oke, tunggu. Terima kasih. Selamat pagi Pak MA. Ya. Mari main golf sore ini. Anda terlalu baik. Oke. Mari kita lanjutkan rencana semula. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Pak Zhao, sekarang Anda sudah jago mainnya. Anda memuji saya lagi. Sekretaris saya juga main golf. Lihat, mari buat tim dan bertanding. Oke, tidak masalah. Istirahat setengah jam sebelum mulai. Oke, sampai nanti. Sampai nanti. Dah. Pak Zhao, saya tidak akan berkelahi. Belajar sekarang, jual sekarang. Berapa banyak yang bisa Anda pelajari? Tergantung kualifikasi Anda. Nanti Anda akan malu. Bukan urusan saya. Bagaimana saya bisa belajar dalam setengah jam? Saya ajari Anda sekarang. Saya benar-benar tidak bisa, Pak Zhao. Ayolah.
Ini alas bola untuk berdiri. 7 iron. Pegang tongkat dengan baik. Kenapa Anda menaruhnya begitu tinggi? Turunkan. Ambil. Seperti saya. Itu dia. Kaki selebar bahu. Bidik bolanya. Jangan pegang begitu. Silang seperti ini. Pegang erat. Hampir. Oke. Siap. Bagus. Awasi bolanya dan dorong ke depan. Oke. Bagus. Berjalan. Semudah itu. Coba sendiri. Aku akan mencoba. Coba. Coba untuk ayunan ke belakang. 1, 2, 3. Mr. Zhao, apa yang kamu lakukan? Apa kamu disewa untuk membunuhku? Maaf, Mr. Zhao. Aku salah. Berhenti berkelahi. Benar-benar bodoh Mr. Zhao. Ziyuan. Mama kamu di sini. Masuklah. Istri-istri. Mama di sini. Mama aku rindu kamu. Duduk, duduk, duduk. Mama kamu jauh sekali, kamu bolak-balik. Tubuhmu tidak kuat. Katakan apa, mamamu sudah tidak 70 atau 80 lagi. Sangat mudah naik bus. Tidak lelah. Mama minum air. Kapan kamu rencananya buka? Dibuka. Harus dibuka pada ulang tahun istriku. Karena studio foto Xiao De dan Xiao De harus lahir pada hari yang sama. Ya. Ulang tahun Xiao De segera tiba. Pada hari pembukaan mama mentraktir tamu ke restoran. Mari bersenang-senang bersama. Makanan bahagia. Hal baik datang berpasangan. Apa napas? Mama kamu di sini. Duduk cepat. Traktiranmu. Bagaimanapun kau bilang ini bukan giliranmu. Anak, ayah minum air. Gimana kau atur hari pembukaan? Bicara sama mama. Mama kau gak perlu khawatir. Aku udah bahas sama mertua tua. Aku dengerin mertua tua. Apa? Kau gak punya otak. Xiao De pertama kali datang ke rumah kita. Tentu mama yang urus. Kalau tidak orang lain yang bicara. Aku bilang Pan Yuyun, kau tertarik. Aku baru aja bahas ini sama anak dan menantu. Bukannya kau sengaja datang buat bikin masalah. Siapa yang bikin berantakan? Jangan bahas hal besar kayak gini sama kita. Operasi Wangi. Sekarang ini soal masyarakat yang diatur hukum. Adil, terbuka dan jujur. Kau tahu. Ulang tahun anakku sendiri. Tentu aku yang tentukan. Dulu. Gak lagi. Xiao De sekarang anggota keluarga Ning. Kata pepatah, nikah sama anjing ikut anjing, nikah sama ayam ikut ayam. Mama, apa itu anjing, ayam, dan ikan? Kau kebun binatang. Aku bilang. Semuanya keluarga dan harmoni. Semua baik-baik aja. ITU. Tepat, kita baik-baik aja. Sebenarnya gak masalah aku rayain ulang tahun. Ini cuma pembukaan. Ayo kita kumpul dan bersenang-senang. Ayo coba beruntungkan. Xiao De, kita gak perlu bertengkar. Ulang tahun Xiao De. Studio foto Xiao De. Tentu Xiao De yang putuskan. Xiao De, kau bilang. Aku gak punya pendapat. Atau dengerin suamiku. Dengerin aku. Kalau tidak, tunggu dua saudara perempuanku datang. Mari kita bahas bersama ya. Tidak bisa dilakukan. Kedua gadis di keluargamu luar biasa. Ini datang pasti menuju ke arahmu. Akan dipesan hari ini. Kalau tidak. Atau dengarkan kamu. Kamu lihat Xiao De, kita benar-benar punya visi. Menemukan menantu yang baik. Pada saat-saat kritis menantu tetap menghadapi ibu mertua. Seperti kata pepatah, setengah menantu. Tidak ada yang salah. Siapa sih anak itu mirip? Tidak ada tulang. Mirip siapa? Mirip ayahku.
Kamu nakal bercanda denganku. Tidak, tidak. Kasih ibumu tas, aku rela. Orang tua, ibuku baru saja bilang, dia mendengarkan aku. Atau begitu. Mari kita pikirkan bersama di mana kita makan. Bagaimana dengan uang untuk traktir? Kita 1,5. Tidak apa-apa. Begini. Garis ke garis. Zhi Yuan. Apakah kakak perempuanmu dan kakak keduamu sudah kesini? Kakak perempuanku sedang menelepon. Bilang dia sangat sibuk belakangan ini. Mungkin akan kembali saat sibuk. Kakak keduaku baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Datang nanti. Tuan Zhao. Berhenti tertawa. Tuan Zhao, kamu mirip Santa Claus. Santa Claus. Kalau aku Santa Claus, pukul kamu dengan rusa. Tuan Zhao, aku bilang tidak akan memukulmu, tapi biarkan aku memukulmu. Bagaimana aku tahu kamu begitu bodoh? Apakah kamu sudah menantikan hari ini sejak lama? Aku biarkan kamu main bola dan tidak biarkan kamu memukulku. Tuan Zhao, bagaimana aku bisa seperti ini? Jangan berpikir begitu. Tapi bukankah sekarang sudah baik? Kita tidak perlu melawan mereka. Masalah merekrutmu ke perusahaan, itu hal yang paling kusayangkan dalam hidupku. Bukankah kamu masih hidup? Mungkin akan ada lebih banyak penyesalan di masa depan. Aku tidak akan hidup lama. Baiklah, aku akan mengajarkanmu cara bermain. Tapi dia mengangkat batu dan menembak kakinya sendiri. Mr. Zhao, apa yang kau katakan bahwa kau tidak bisa menghancurkan kakimu? Siapa? Datang. Siapa? Aku. Kakak kedua. Jiwan, aku datang untuk menemuimu. Selamat datang. Kakak, Xiao De. Aku baru saja kembali dari bermain dan sangat lapar. Banyak sekali makanan lezat. Terlalu kaya. Kakak kedua, mari kita minum malam ini. Tidak masalah. Banyak sekali makanan lezat. Minum beberapa gelas lagi. Lumayan bagus di sini. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Nyonya, bukankah itu berkatmu? Uang dan usaha. Tanpamu, kurang studio kita. Mungkin bahkan tidak bisa buka. Jangan bilang begitu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Terima kasih. Baik. Siapa itu? Kakak besar. Apa yang terjadi hari ini? Kakak besar Xiao Xia. Duduk. Wah, kebetulan sekali. Untungnya aku membawa pasangan mangkuk dan sumpit ekstra. Aku mengcubit jarku dan kakak besarku akan datang. Ayo. Kalian sangat efisien. Studio sudah siap begitu cepat. Suami istri bekerja sama memotong emas. Benar? Ayo. 1 botol per orang. Jangan minum. Oke, aku tahu. Ayo rayakan hari pertama pembukaan studio kita. Salut. Salut. Gimana kabar kalian berdua? Sangat baik. Sejak kita pindah ke sini, 2 ibuku mengantar makanan ke sini setiap hari. Hari itu aku dipaksa makan daging kambing, memaksa istriku makan kura-kura. Kami berdua khawatir. Kamu bakal bikin orang tersinggung kalau nggak makan. Tuhan nggak bakal biarkan burung pipit buta mati kelaparan. Abang Hauzi ada di sini. Aku juga ajak 2 abang ini makan semuanya. Setelah makan, Muka Jua Ibu langsung hijau. Tahu nggak kenapa? Dia sedih. Betapa bahagianya kalian berdua. Orang tua dari kedua pihak sangat menyayangi kalian. Kapan kamu pindah pulang, Mbah? Kamu pindah pulang. Ibu kita juga bisa mengalihkan perhatiannya. Bagaimana aku bisa pulang? Dia sekarang tinggal di Hotel Bintang 5. Ya? Sebenarnya aku baru-baru ini lagi mikirin buat pindah pulang. Karena perusahaan mutasi kerjaku. Aku sekarang bantu ketua. Gimana kabar Xiao Xia belakangan ini? Aku baru pulang dari perjalanan dinas sama Pak Zhao hari ini. Kalian berdua perjalanan dinas. Kamu nggak bakal kasih tahu dia siapa kamu di online kan? Nggak. Apa itu Pak Sao? Apa itu netizen yang lagi dibongkar? Kenapa aku nggak ngerti? Anak-anak jangan khawatirin urusan besar, cepat makan. Ayo makan. Mari makan. Ayo makan. Makan. Masakan ini kelihatannya enak. Ya, Xiao De, menurutmu apa yang kamu suka dari Ziwan?
menikahi istri yang baik seperti kamu, bisa masak dan punya kepribadian yang baik. Aku juga nggak ngerti. Biar aku pikir dulu. Aku juga nggak ngerti. Kenapa? Kalian berdua nggak kenal aku sama sekali. Aku punya banyak kelebihan. Nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Ini kekuranganku. Tapi aku punya hati yang mencintai istriku. Kamu juga punya mulut yang bisa ngomong manis. Aku benci kamu. Terlalu jahat dua orang ini beneran. Makan ini. Makan ayam spesialisasiku. Bagus. Katamu gembala dan penenun hanya bisa bertemu setahun sekali. Tapi bisa menjaga janji cinta. Bertahan. Tapi orang modern. Jelas ada aplikasi chat email WeChat. Punya HP? Bisa ketemu setiap hari dan kontak kapan saja. Tapi hubungan antara kekasih sangat rapuh. Jadi cinta bukan tentang jarak. Hati ke hati. Sia-sia. Tolong aku sekali lagi. Aku akan pakai identitas Red BN kamu sebentar. Karena ada urusan di kerjaan. Aku juga mau minta tolong Zhao dan Kiao. Jangan khawatir, aku akan kembalikan status ini ke kamu segera. Nanti aku jelaskan ke dia. Baiklah. Nyanyi satu, nyanyi satu, nyanyi satu. Mr. Trehole, sampai jumpa besok. Bagus, sampai jumpa besok. Kalian ngapain sih? Sangat kecewa. Aku dikenalin sama teman, baru datang ke sini. Kamu udah ngerjain banyak proyek, aku nggak pernah puas. Miss Mi, apa permintaanmu? Terlalu abstrak. Gak cuma sulit buat kami ngerjain, dan hasilnya tidak sesuai dengan harapanmu. Aku sudah menghabiskan banyak uang. Aku tidak datang untuk mendengar kamu mengatakan ini. Apa yang terjadi di sini? Pelanggan ini bernama Mikyu. Sangat sulit. Hanya rencana desainnya saja sudah diubah lebih dari belasan kali. Desainernya hampir mengundurkan diri. Bagaimana menurutmu? Kasus apa ini? Perjalanan bulan madu. Perjalanan bulan madu. Kenapa tidak kamu serahkan saja padaku? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Tante ini terlalu sulit untuk dilayani.
Pikirannya setiap hari tidak terkendali. Jangan terjebak dalam lubang api ini. Tidak masalah. Benarkah? Aku ingin berpegangan tangan dengan Bei Fang, berdiri di tepi tebing. Di belakang adalah laut yang tak berujung. Seperti hanya kita berdua yang tersisa di dunia ini. Lalu Bei Fang menunduk dan menciumku. Burung camar terbang lewat. Aku butuh fotografer untuk mengabadikan momen ini untukku. Nanti aku menikah. Aku akan menggantung foto ini di samping tempat tidur. Nona Mi, kamu. Fotonya cukup indah. Menurutmu begitu? Ya. Tapi sekarang lingkungan ekologis. Tidak mudah menemukan begitu banyak burung laut dan berinteraksi dengan hewan kecil. Meskipun bagus untuk dibayangkan. Sebenarnya merepotkan. Biar aku beritahu, kami pernah punya klien sebelumnya. Bilang ingin melihat beruang kutub. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatur akomodasi untuknya di kutub utara. Pada akhirnya dua orang ini tidak ada yang berani mendekati beruang kutub. Tahu kenapa? Kenapa? Terlalu dekat bisa dimakan. Tidak mungkin. Aku lihat foto-foto beruang kutub di internet. Semua imut. Bukannya foto-foto di internet semua imut. Tapi kalau aslinya, nggak kayak gitu. Biar aku kasih tahu. Kami juga punya beberapa klien. Bilang mau cari nuansa kayak film John Woo. Kami kasih tempat buat dia jalan-jalan. Ketemu pabrik, ganti hotel. Mereka nggak puas. Mau apa sih? Cuma ada sekelompok merpati terbang dari belakang. Kayak terbang gitu. Kami cari lapangan buat dia. Foto terakhir nggak jadi diambil. Tahu kenapa? Kenapa? Cewek ini telat ngeblok merpati. Mau bilang apa akhirnya? Nona Mi terima nggak kalau diedit nanti? Dibenerin persis kayak aslinya. Nggak terima. Aku udah keluar uang banyak. Nggak dapet satupun burungnya. Bukan berarti burung-burung ini nggak bisa dicari. Tapi burung beda sama manusia. Nggak bisa disuruh-suruh. Ya udah. Kamu juga tahu kamu manusia, mereka burung. Masak mereka nggak dengerin kamu. Ya udah. Begitu aja. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya buat kamu. Tapi waktunya mepet. Kayaknya nggak sama kayak yang aku bayangin. Nggak begitu sempurna. Udah stop bicara. Cari aja. Betul. Sebelum aku jalan-jalan, pengen ngadain pesta tunangan juga. Buat kamu ngurusin ini juga. Upacara tunangan. Nona Mi. Kami ini perusahaan travel, bukan perusahaan pernikahan. Aku nggak mau nikah. Cuma latihan. Persiapan buat nikah resmi nanti. Saya hanya menikah sekali dalam hidup saya. Harus benar-benar sempurna. Anggap saja saya sedang bepergian sekarang. Bagaimana dengan upacara pertunangannya? Hanya bagian dari perjalanan. Oke, apa yang kamu inginkan? Bagaimanapun tempatnya besar. Lingkungan yang bagus. Tutupi saya dengan balon bunga apa saja. Kita butuh band. Mainkan sepenuhnya. Jangan ambil tablet, taruh saja di sana. Terlalu vulgar. Ada juga tempat parkir yang nyaman. Ketika waktunya tiba tamu utara kita, tidak mudah. Fotografer, tim fotografi harus profesional. Kamu harus memotret saya dengan cantik, bukan sekali. Klik untuk mulai lagi. Foto-foto ini untuk dilihat orang luar. Harus benar-benar sempurna. Baris. Nona Mi, kemudian kami telah mencatat permintaan Anda. Bagaimana dengan ini? Mari kita atur tempat dan fasilitasnya dulu. Kamu bisa datang nanti. Lihat apakah ada ruang untuk perbaikan. Baiklah, saya serahkan pada Anda. Saya pergi dulu. Tidak ada lagi. Telepon. Beri makan nyamuk. Kita punya satu di sini. Tindak lanjut bulan madu. Pelanggan tidak kekurangan uang. Saya katakan ini padamu. Mungkinkah Mickey Yu? Saya membantu dia mengambil foto. ITU mengganggu saya. Saya tidak bisa mengambil pekerjaan ini. Baris ke baris. Terima kasih. Siapa lagi? Hei, kita punya bulan madu di sini. Uang yang tidak buruk, uang yang tidak buruk. Ini Nona Mickey Yu, kamu tahu. Itu Mickey Yu. Xiao Xia, lihat aku sibuk banget.
Kamu cari orang lain aja. Kenapa bisa begini? Hei. Kita punya satu di sini. Lanjutan bulan madu, yaitu Nonami. Nggak mungkin itu Mikiyu. Mereka susah banget dihadapi. Xiao Xia, aku sarankan jangan ambil. Berantem. Kenapa kamu nggak terima satu pun? Gimana nih? Halo Ziwan. Halo kakak kedua. Aku kencan sama mamaku dan mertua. Makan di restoran. Mari kita bicara tentang studio foto Xiaode. Kamu baik-baik aja datang ke sini. Nggak usah bahas restoran. Biar aku kasih tahu. Kita ada bulan madu di sini. Penggantian biaya akomodasi khusus untuk studio kamu. Datangkan bisnis pertama. Gimana? Nggak masalah Bu. Harga hidup yang kamu kenalkan nggak masalah. Oke gitu aja. Keren. Istri. Ada apa? Aku dapat yang gede banget. Aku ajak kamu makan enak. DLL. Kenapa kamu seneng banget? Kakakku yang nemuin aku kerja foto. Tapi aku harus pergi beberapa hari. Sekarang kamu nggak nyaman kan? Menurutmu aku pergi atau enggak? Hidup enak. Serius? Iya. Pertanda baik. Kalau gini, ayo studio foto Xiaode. Benar-benar awal yang bagus. Suami jangan khawatir. Temani orang tua pilih restoran. Serahkan padaku, benar-benar baik. Jalan-jalan dan ajak kamu makan makanan enak. Ayo. Hai Dengen Pesta, pertandingan ini. Berikan saya standar Michelin. Semua bahan diantar dengan pesawat pada hari itu. Tidak hanya enak, penyajiannya juga cantik. Kuncinya adalah performatif. Cari beberapa koki tampan untuk saya. Tampak seperti Brad Pitt. Tidak terlalu tua. Singkatnya berikan yang terbaik. Uang bukan masalah. Suami. Kamu datang. Nonami. Suami, biar aku kasih tahu. Aku tadi di dapur belakang. Dan semua tentang pesta. Semuanya sudah diatur. Oke, kamu yang putuskan. Pada saat itu, aku dan suamiku masuk dari sini. Lalu ingin salah satu itu. Isi ulang. Dan yang sangat tinggi. Lengan rocker. Tepat sekali. Lengan rocker beberapa panorama besar. Dan kemudian, aku dan suamiku hanya menari dan masuk. Ingat untuk memberiku bunga itu saat waktunya tiba. Lalu buat aku cantik. Lebih baik ada efek backlighting. Ingin itu lagi. Didorong dari tanah seperti kereta itu. Rel. Tepat sekali. Rel ketukan. Bagaimana menurutmu suami? Oke, dengar kamu. Upacara pertunangan ini juga membutuhkan pengiring pria dan wanita. Ini sederhana. Selama kamu punya saudara perempuan yang baik. Di mana aku bisa menemukannya pada 1,5 jam ini? Tidak ada teman sekilas. Xiao Xia, apakah kamu sudah menikah? Tidak sendiri. Xiao Xia, maka kamu akan menjadi bridesmaidku. Aku. Itu tidak baik. Kamu harus jadi teman baik. Apa salahnya dengan itu? Kamu tidak punya pacar dan belum menikah. Selain itu, aku adalah klienmu. Kamu harus melayaniku kan? Selain itu, ketika aku tiba, kamu berdiri seharian. Aku akan memberimu gaji sebulan. Serius. Tidak apa-apa. Baiklah, itu keputusan yang menyenangkan. Xiao Xia akan berdandan cantik saat waktunya tiba. Berdiri di sana dan menyambut tamu untukku. Mungkin siapa lagi yang akan melihatnya. Bisakah aku masih mendapatkan perjodohan yang baik? Lakukan saja. Untuk best man. Datanglah. Aku sudah memikirkan best man ini. Bajunya sudah siap. Biarkan Sloppy menjadi best man-ku. Tunggu sebentar. Sloppy ini adalah anjing. Siapa yang bisa memakai baju ini? Sloppy adalah teman terdekatku. Itu adalah anjing peliharaanku. Tidak. Ini tidak cocok. Apa yang akan dipikirkan Miss Ning? Apa salahnya dengan itu?
Sloppy adalah teman terdekatku, dan itu adalah sesuatu yang tumbuh bersamaku. Aku hanya ingin itu menjadi best man-ku. Selain itu, apa yang dipikirkan kerabat dan teman-temanku tentangku? Apa yang terjadi dengan anjing itu? Terkadang manusia lebih buruk dari anjing. Bagaimanapun aku akan menjadikan Sloppy sebagai best man-ku. Boris K. Boris, kamu adalah Sloppy. Maka kamu hidup dengan anjing itu seumur hidupmu. Kamu berhenti untukku. Miss Mi, jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Lihatlah. Miss Mi, kamu biarkan anjing menjadi best man MU. Kamu jenius. Mi itu berbakat. Nona Mi. Nona Mi. Tuan San. Jangan ikut aku. Jangan marah, Tuan San. Kamu dengarkan aku. Apa yang salah? Tuan San. Ini tentang menikah. Apa yang tidak bisa kamu katakan dengan baik? Bukan cuma tentang menikah. Kamu lihat dia di sana. Selalu mencari kesalahan. Bukan ini, bukan itu, bukan. Ini mimpiku, itu mimpiku. Aku belum melakukan apa-apa dalam hidupku bersamanya, hanya bermimpi. Aku bisa mengerti kamu. Tapi siapa cewek yang tidak suka berfantasi? Dan pernikahan itu penting bagi cewek. Yang penting adalah, Nona Mi sudah berusaha keras. Kamu harus mengerti. Aku benar. Oke, kalian semua cewek. Aku tidak bisa bilang ke kalian. Aku tahu kamu juga berpikir begitu. Cuma perlu sedikit merendah. Ayo kita pulang dulu. Makanan lokal paling otentik di kota ini. Katanya di sini nomor 2. Tidak ada yang berani bilang nomor 1. Ayo coba. Kaki babi ini enak. Manis tapi tidak berminyak. Ayo makan. Aku juga bisa masak kaki babi kecap. Apalagi dia lebih baik darinya. Lumayan rasanya enak. Aku akan masak lebih banyak lain kali. Biar Xiao De bawa ke rumahmu untuk dicoba. Kamu ajarin Xiao De. Dia belajar. Kedepannya kita bisa sering masak untuk Xiao Yuan makan. Mama jangan khawatir. Aku pasti belajar dengan giat. Sekarang keluargamu Xiao Yuan akan beruntung. Xiao De kita bukan seperti yang aku bilang. Belajar hal-hal paling cepat. Guru memujinya saat dia sedang belajar. Orang-orang nakal. Sangat pintar. Ibu di mana aku nakal? Masih tidak mengaku. Ketika kamu masih kecil, Tian Pide itu lebih kurus dari anak itu. Aku hampir akan dirobohkan. Kedua anak ini saling melengkapi. Keluarga kami Xiao Yuan sejak kecil pendiam. Ada yang mengajaknya bermain. Dia lebih suka membaca buku di rumah. Tidak bisa keluar. Kurasa restoran ini sepertinya biasa saja. Kamu lihat, tidak ada yang terlalu istimewa dari hidangan ini. Seluruh rumah terbakar. Aku masih datang jauh-jauh untuk makan di sini. Sekarang anak muda suka hidangan kreatif. Ya? Hidangan kreatif apa? Satu Cina, satu Barat. Tidak jelas. Yo dan Hama. Kurasa hidangan tradisional enak. Selera yang digabungkan. Kamu terlalu konservatif. Masih tetap konservatif. Pantua, biar aku lihat. Kamu harus mengikuti zaman. Apa-apa aku tidak bisa mengikuti situasi. Aku membaca buku, menonton TV, membaca koran. Ini adalah rutinitas harianku. Menonton TV. Menonton TV di rumah setiap hari. Awas si bodoh itu. Bisa berselancar di internet. Bisa WeChat. Ikuti perkembangan zaman. Siapa yang sakit? Aku masih melakukan senam pagi setiap hari. Gosok-gosok, loncat, gosok-gosok. Olahraga. Ning tua, kamu benar-benar tenang. Juga menari senam pagi. Ada banyak pria tua menari di alun-alun. Ibu, apa yang kamu katakan padaku? Haruskah aku merayu pria tua itu? Lihat betapa peduli kamu. Maksudku, ada banyak pria tua menari di alun-alun. Aku tidak bilang siapa yang akan merayu si kakek. Itu yang kamu maksud. Mamaku dia punya mulut tajam tapi hati lembut. Bicaralah terbuka, jangan dipikirkan. Selain itu, apa salahnya dengan tarian kotak kita? Ada seorang kakek yang melihat kita, menunjukkan pesona yang tak terbatas. Sudah terlambat untuk kita bangga, bukan? Xiao De benar-benar mengerti hati mama. Aku pikir dulu aku adalah seorang seniman. Sekarang aku punya temperamen seperti itu.
Itu yang aku latih dulu. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu bermain mahjong. Tidak punya selera seni. Siapa yang tidak punya selera seni? Mama kamu juga. Mari kita berhenti bermain mahjong setiap hari. Tidak apa-apa menari tarian kotak untuk melatih otot. Sehat sekali. Selain itu siapa tahu, ada seorang kakek yang mengincarmu. Bisakah kamu menemukan ayah tiriku? Ayo, tidak ada yang besar atau kecil. Mamaku masih malu. Mari kita makan, jika kita tidak makan sayurannya akan dingin. Nona Mi, apakah MAHU mudah dirawat? Kamu juga suka anjing? Istriku suka. Jadi sekarang aku mengumpulkan beberapa pengalaman merawat anjing. Apakah kamu baik pada istrimu? Tuan San memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku melihatnya menemanimu setiap hari. Dia memperlakukanku. Bagaimanapun dia sama sekali tidak suka MAHU. Tidak baik sama sekali untuk MAHU. MAHU takut ketika melihatnya. Jangan terlalu bersemangat. Tuan San suka rumah dan gagah. Tentu akan baik untuk MAHU. Jangan khawatir. Camel. Jangan terlalu kritis dan jahat. Bagaimana dengan pria baik? Akan ketakutan juga. Bukankah semua wanita seperti ini? Istriku tidak seperti itu. Kamu sangat baik kepada MAHU. Tunjukkan bahwa kamu baik hati. Kamu bilang kamu jelas-jelas hati tahu. Pakai mulut tajam untuk menutupi. Lihat istri kamu bicarain kamu seharian. Pasti kamu sangat senang. Senang sih senang. Tapi ada beberapa masalah kecil. Apa kalian bertengkar juga? Gimana pasangan suami istri bisa tidak bertengkar? Seperti kamu dan Pak San. Pasti tidak ada masalah materi. Jadi beberapa hal kecil diperbesar tanpa batas. Saya dan istri saya adalah keluarga biasa. Bekerja keras untuk hidup. Pasti kami tidak akan bertengkar karena hal kecil. Bagus sekali. Dua orang yang saling mencintai. Bisa bekerja keras bersama untuk masa depan. Saya merasa hangat ketika memikirkannya. Kalau itu kamu tidak bisa hidup seperti ini. Tidak akan. Paling tidak satu. Orang yang memperlakukan dirinya dengan tulus. Saya tidak punya apa-apa. Tidak bisa memberinya apa-apa. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah bersikap baik padanya. Dan bekerja keras. Bekerja keras untuk bayi kami yang akan segera lahir. Kamu duduk dulu. Saya pergi bekerja. Buat saya, ada orang yang memperlakukan dirinya dengan sepenuh hati. Lebih dari apapun. Istri saya salah. Bergentong pada Camel. Sebenarnya saya pikir MAHU adalah pria terbaik kita. Sebenarnya tidak buruk. Sangat segar. Mungkin akan ada di berita ya. Bukankah kamu baru saja bilang MAHU mempermalukan kamu? Sebenarnya saya sudah memikirkannya. Bukankah kita sedang menikah sekarang? Apa hubungannya dengan kerabat dan teman saya? Sungguh. Sungguh. Suami. Lucu sekali. Suami, aku baru saja memikirkannya. Biar MAHU jadi saksi kita. Sangat tidak pantas. Atau kita lupakan saja. Aku pikir ini upacara pertunangan. Apakah kita masih menikah? Dengarkan kamu sekarang. Ketika kita bisa membahasnya di upacara pernikahan. Suami yang terbaik. Kakak Sin hari ini berpakaian santai sekali. Pacarku suka pakai baju santai. Aku dengar kamu pacaran dengan anaknya Ketua Liu. Apa benar? Siapa yang bilang? Terakhir kamu datang ke hotel untuk menghadiri pernikahan teman. Tapi datang sambil bergandengan tangan. Ini berita terbaru.
Sekarang siapa yang tidak tahu di seluruh perusahaan? Nona X Ian. Aku dengar kamu pacaran dengan orang kaya. Tidak hanya manja. Terus kadang keras kepala. Orang kaya suka yang seperti ini. Merasa unik dan nyata. Ya, begitulah yang terjadi di drama idol. Kalian suka bergosip sekali. Nanti saat waktunya tiba gadis muda dari Blue Bridge International. Jangan lupa dukung kami. Aku juga berharap nenek besar akan merawatnya. Oke, aku pergi dulu. Dah. Dan Kiao baru saja menunggu lama. Untungnya aku baru saja tiba. Aku tahu aku akan membuatmu menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula menunggu wanita adalah kewajiban seorang pria. Apa kamu ada acara hari ini? Jarang melihatmu begitu bahagia. Ngomong-ngomong Dan Kiao, nanti kita makan makanan barat. Kapan sih Red Bean berubah selera, jatuh cinta dengan makanan barat? Aku dapat bonus hari ini, tentu saja untuk merayakan. Aku tidak bisa makan bonepot sepertimu. Begitu ya? Ngomong-ngomong Dan Kiao, aku pikir kita sudah saling kenal di kehidupan nyata. Kamu masih memanggilku netizen. Ini sangat aneh. Bagaimana kalau begini? Kita berdua keluar dari dunia maya, saling mengenal lagi. Tuan Zhao dan Xiao, namaku Ningxin. Tolong jaga aku di masa depan. Oke. Mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu Red Bean. Aku akan memanggilmu Ningxin. Ini ada kabar hiburan. Ini akan membuat semua anak muda sastra gila. Band My Little Airport. Akan ada konser di kota kita di masa depan. Penggemar My Little Airport, kalian siap? Segera ambil tiket kalian. Ya Tuhan, hari yang kutunggu-tunggu. Tuan Trey Hall punya kabar baik untukmu. Band My Little Airport akan datang. Siapa yang mencuri Trey Hall-ku? Zhao dan Kiao Ningxin. Mulai sekarang, siapa yang akan berbagi kebahagiaan dan kesedihan denganku? Apakah Red Bean benar-benar penting untuk Trey Hall? Mungkin itu hanya nama panggilan. Orang asli di baliknya tidak penting sama sekali untuk Trey Hall. Termasuk perasaannya, detak jantung dan kegelisahannya. Bagaimana dengan Trey Hall versus Red Bean? Zhao dan Kiao versus Ningxia. Apakah itu penting? Kalau tidak, mengapa dia pergi dengan orang lain? Aku akan merasa kesepian. Terima kasih banyak Dan Kiao. Terima kasih telah setuju dengan mudah berpura-pura menjadi pacarku, supaya aku bisa menyelamatkan muka di pernikahan. Sedikit usaha. Benar, terakhir kali kamu bilang perusahaan sedang krisis. Selesaikan. Ya, semuanya sudah berakhir. Terkadang aku merasa sangat lelah. Jadi sesekali aku akan mencurahkan masalahku padamu. Saat itulah aku paling bahagia dan santai. Setiap hari aku pulang, aku benar-benar lelah. Ya, jangan bahas soal kerjaan. Mari kita bicara tentang musik film. Dan rahasia satu sama lain. Dan Kiao, sebenarnya kita bisa mempertahankan kebahagiaan seperti ini. Dan mudah untuk melanjutkannya. Tentu saja. Syaratnya adalah kamu harus belajar dari dunia imajinasi. Kembali ke kehidupan nyata. Aku pergi ke bar musik beberapa hari yang lalu. Aku benar-benar mendengar Perfect Day. Kebetulan sekali. Apakah kamu suka bar musik? Kurasa terlalu berisik untuk seleraku. Aku bilang Perfect Day. Siapa yang masih ingat lagu lama ini? Bagaimana dengan nostalgia? Kurasa itu adalah tren. Populer setiap beberapa tahun. Apakah kamu tidak suka musik seperti ini? Ngomong-ngomong Dan Kiao, aku punya sesuatu yang sangat penting. Lupa memberitahumu. Sekarang aku sudah pindah ke kantor direktur bekerja.
Kamu bilang takdir orang. Bukankah itu luar biasa? Aku akan berusaha sebaik mungkin kali ini mendapatkan persetujuan dari ketua secepatnya. Apakah persetujuannya sangat penting? Tentu saja. Dia bukan hanya ketuaku. Lebih penting lagi, dia masih ibumu. Dan Kiao, jujur saja. Kamu yang lebih menyukaiku di internet. Atau aku di kehidupan nyata. Di dunia maya. Kamu membuatku seperti api. Seperti gadis konyol lagi, bersemangat tentang dunia. Tapi kamu di kenyataan. Lebih rasional, lebih intelektual dan mandiri. Kamu harus tahu di kehidupan nyata, ada terlalu banyak tekanan, terlalu banyak persaingan. Meskipun aku seorang gadis kecil di hati, tidak mungkin. Aku selalu harus menggunakan tampilan yang tangguh untuk menutupinya, meskipun aku masih merasa seperti anak kecil di dalam hati. Ya, mungkin aku belum benar-benar menyatukanmu dan Hong Xiado belum sepenuhnya cocok. Aku percaya setelah beberapa saat, kamu akan mengenal aku yang sebenarnya. Dan Kiao. Jing Yao. Kita bertemu lagi dengan begitu kebetulan. Nona Ning juga ada di sini. Kamu adalah warganet partai. Presiden Feng aku dan Kiao sekarang, bukan hanya tentang teman lagi. Ini adalah hubungan antara kekasih. Kami sedang berusaha ke arah itu. Selamat ya dan Kiao. Nona Ning adalah gadis yang baik. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan biarkan emosi masa lalu membelenggumu. Ya kan? Aku masih punya teman yang harus pergi dulu. Dan Kiao, apa yang barusan dikatakan Tuan Feng? Lepaskan bayang-bayang masa lalu. Apa maksudnya? Dan Kiao, aku benar-benar ingin tahu. Tuan Treho seharusnya tidak memperlakukan Red Bean tanpa syarat. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu hari ini. Ada persimpangan di depan, aku akan menurunkanmu di sini. Naik taksi sendiri ya. Dan Kiao, ada apa denganmu? Aku peduli padamu. Aku harap kamu menyingkirkan semua ketidakbahagiaanmu. Ceritakan semuanya padaku. Aku bisa berbagi bersamamu. Apakah ini salah? Maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Kakak, kenapa datang larut malam begini? Ada apa? Aku tidak bisa datang padamu. Aku masih berniat untuk tetap tinggal bersamamu hari ini. Benar-benar hebat. Kenapa begadang sampai larut malam? Kebetulan aku sedang mengambil beberapa foto untuk keperluan informasi, merapikannya. Ngomong-ngomong Xiao-Xia, tadi kamu sedang ngobrol dengan Tuan Treho. Apa kamu menyebutkan riwayat hubungannya di masa lalu? Tidak. Kenapa kamu tanya ini? Makan dengannya hari ini. Dia bicara tentang itu. Aku tidak bisa jawab sebentar. Apa kamu sudah lihat hari ini? Terutama untuk berterima kasih padanya. Berpura-pura jadi pacarku. Jadi traktir dia makan. Xiao-Xia, kalian dulu sering ngobrol. Ngomongin apa? Ya ngobrolin film dan musik aja. Jujur, apa kamu suka dia? Entah itu Mr. Treho atau Zhao dan Kiao.
Sebenarnya aku cukup tergantung padanya. Entah itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan, akan berbagi dengannya. Dia yang paling mengerti aku. Aku akan ceritakan rahasia apapun padanya. Tapi saat aku tahu, saat Zhao dan Qiao adalah Mr. Trihol, sangat membuatku takut. Karena Mr. Trihol adalah orang yang sangat hangat, tapi Zhao dan Qiao dingin. Tapi setelah lama bergaul aku tahu, Zhao dan Qiao yang sebenarnya sama persis seperti Mr. Trihol. Ya tetap teman. Jadi suka atau tidak? Non, kenapa kamu tanya ini? Aku tidak tahu harus bilang apa. Kayaknya aku suka dia. Terutama setelah periode kontak ini, aku merasa semakin suka dia. Jadi Xiao Xia, aku butuh kamu untuk mengidentifikasi Hong Xiado. Tetap masih kasih aku, username dan password aplikasi software mobile. Biar aku lebih kenal dia. Perasaan kakak bukan sesuatu yang sembarangan. Bagaimana bisa kamu biarkan begitu saja? Aku sudah pikirkan. Selama bertahun-tahun ini, aku menyanyiakan terlalu banyak waktu, terlalu banyak masa muda. Pada Suiran, aku tidak peduli kalau dia miskin. Aku tidak peduli kalau dia tidak kompeten. Tapi hasilnya, aku tidak dapat apa-apa. Daripada bilang, mending aku cari keluarga yang lebih baik. Setelah menikah, biar semua orang iri sama suamiku yang menikah lagi. Saat ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao Xia, kamu harus dukung aku. Kakak, apakah kamu benar-benar suka dia? Suka. Apakah dia suka kamu? Belum pasti sekarang, tapi nanti akan. Kakak, aku sudah ceritakan banyak rahasia padanya. Rahasia-rahasia itu milikku. Kamu tidak bisa hubungkan hidupku dengan rahasiaku. Ambil semuanya. Apa hubungannya dengan hidup? Aku hanya butuh riwayat chat kamu. Bagaimana dengan itu? Aku bisa lebih mengenal dia dan membuat dia lebih cepat percaya padaku. Ada apa? Kak, aku tahu kamu sedang terpuruk. Tapi ini juga penting buatku. Kamu tahu tidak? Aku tidak mau bicara. Aku mau keluar jalan-jalan. Xiao Xia. Wang Lulu, apakah kamu mencintaiku? Aku tahu selama ini, kamu selalu menyukaiku. Tapi aku pria miskin. Aku tidak punya rumah atau mobil. Aku tidak bisa memberimu pernikahan yang indah. Tapi kalau kamu mau, kita bisa ke pernikahan sekarang. Wang Lulu, maukah kamu menikah denganku? Biar aku perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Qiao. Halo semuanya. Terima kasih. Selamat. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Dan kelahiran prematur. Bagaimana membawa luka dan kenangan memalukan, tapi seperti orang baru. Mulai lagi. Selamat malam Tuan Lubang Pohon. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini adalah, dalam hidup tanpa tombol reset, bagaimana caranya kita mulai dari awal? Kayaknya aku suka dia. Jadi Xiao Xia, aku butuh kamu untuk mengidentifikasi Hong Xiado. Terus kasih aku, mending aku cari kondisi keuangan. Setelah menikah, pria yang bisa bikin semua orang iri menikah. Saat ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao Xia, kamu harus dukung aku.
Tuan Lubang Pohon, kembang api di dunia. Berapa banyak kesalahan polos yang akan ada? Bagaimana aku bisa menghapus kesedihan dari hatiku? Bisa menatap bulan. Lihat dan lupakan. Kacang merah. Jarak terjauh di dunia. Bukan cinta, bukan benci. Tapi orang yang familiar. Pelan-pelan jadi aneh. Ngapain kamu di sini? Aku di sini buat interview. Kamu pikir kamu bikin aku nangis? Sekarang aku di sini buat bantu kamu lagi. Merasa malu, tapi aku ada urusan lain. Ini perintah. Bukan buat didiskusikan sama kamu. Gak, tapi ingat. Berantem, lagian mereka jual diri ke Zhao Papi. Bicara lebih keras. Ningxia, aku mau minta maaf sama kamu. Aku masih mau kamu balik ke aku dan ikut jalanku kerja. Berani kamu. Terus kenapa? HP aku di sini. Apa? Aku nggak bakal kasih ke kamu. Aku lagi hujan. Aku nggak peduli. Berikan saya payungnya. Mr. Treehole. Selamat tinggal. Mr. Treehole. Selamat tinggal. Saya sudah memikirkannya. Selama bertahun-tahun, saya membuang terlalu banyak waktu. Suiran memiliki terlalu banyak masa muda. Saya tidak peduli jika dia miskin. Saya tidak peduli bahwa dia tidak kompeten. Tapi hasilnya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Daripada mengatakan, lebih baik saya mencari keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Setelah menikah, pria yang bisa membuat semua orang iri padaku menikah. Saat ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi sia-sia kamu harus mendukung saya. Password aplikasi software ponsel kakak adalah 2046. Terima kasih Xiao-Xiao. Sayang kamu. Kamu datang padaku pagi-pagi, hanya untuk memberitahuku ini. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Ada perbedaan antara virtual dan kenyataan. Aku hanya tidak berpikir dia sama seperti di online. Red Bean Online adalah gadis yang sensitif, tapi di depan mataku dia tipe yang lain. Orang perlu berpura-pura di internet. Itu normal. Tidak apa-apa, jangan pikirkan masalahmu. Jawab dulu beberapa pertanyaanku. Gejala terakhirmu. Tanggal berapa itu muncul? Bisakah kamu berhenti setiap kali aku datang? Ceritakan saja tentang sakitmu. Tolong hargai perasaan pelanggan, oke? Aku dokter, bukan penjual asuransi. Aku butuh klienku sehat. Kamu tidak menghadapi situasimu sendiri. Menolak minum obat tepat waktu. Tidak tepat waktu untuk review. Bagaimana kondisimu bisa membaik? Halo Mr. Treehole. Pernahkah kamu mendengar sebuah band sebut My Little Airport? Sebut My Airport, nama yang lucu.
Ini salah satu band favoritku. Aku selalu merasa bahwa apa yang mereka nyanyikan adalah hidupku. Jika suatu hari mereka datang ke konser, aku pasti akan pergi menontonnya. Mr. Trejo, apakah kamu sibuk? Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Dengarkan sebuah lagu. Master, apa yang dilihat? Aku bertanya padamu, setelah minum obat kemarin, apakah ada reaksi atau efek samping? Master, apa yang dilihat? Aku berbicara denganmu. Konser band ini disponsori oleh Blue Bridge International. Hotel tempat kami menginap adalah Blue Bridge International Hotel. Apakah dia tidak tahu? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Tunggu sebentar. Kenapa aku selalu berbicara tentang sakit atau minum obat? Kamu punya sikap seperti ini. Baris demi baris. Aku akan ingat untuk minum obat. Sampai jumpa lagi, bye tidak. Dan Kiao, aku belum membaca majalah ini. Dan Kiao, kamu adalah... Jia Oningsin. Aku ada sesuatu untuk mencarinya. Aku akan menunggunya di lobi. Ya? Dan Kiao, kamu datang padaku tanpa memberitahu sebelumnya. Kamu datang padaku. Ini bukan majalah fashion untukku, bukan? Dengar band kecil Aprilku. Tinggal di Blue Bridge International. Band kecilku. Ini adalah sebuah band. Aku ingat. Salah satu sponsor band ini, Blue Bridge International. Dan ketika mereka tampil, akan menginap di Blue Bridge International. Apakah kamu ingin melihat? Kamu bukan penggemar mereka, kan? Baiklah, jika kamu suka, aku akan pergi bersamamu. Dan Kiao. Masuk. Kenapa kamu lagi? Kenapa dia tidak membawakan saya kopi? Ningxia punya kasus sendiri. Dia sibuk. Kalau begitu kita tidak bisa terus memintanya membeli kopi. Jadi nanti kerja seperti ini. Serahkan saja pada saya. Dia sedang menangani kasus. Kasus Mikyu. Semua orang tidak mau menerima. Ningxia yang mengambilnya. Saya duluan ya. Ningxia, kita duluan. Dah. Xiao Zeng. Ambil dokumen ini dan fotokopi. Oke. Ningxia. Apa yang kamu lakukan 2 hari ini? Setiap hari menghindari saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa menghindari bos saya? Kamu juga tahu saya bos kamu. Ya, kalau tidak, siapa yang akan membayar saya? Kamu dengarkan saya. Jangan ikuti kasus Mikyu dulu. Terlalu menyita waktu. Kamu kembali ke perusahaan. Saya punya hal lain yang lebih membutuhkan kamu. Bukankah saya pikir ini kasus yang bagus, meskipun merepotkan, tapi besar? Bisakah kamu mengiklankan kita? Bos, biarkan saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya ada urusan lain, saya pulang dulu.